Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Di video kali ini, saya ingin sedikit mereview anggaran belanja saya di bulan September dan juga membuat anggaran belanja di bulan Oktober yang akan datang, serta sinking fund yang saya jalani. Sebelumnya, saya mohon dukungannya untuk perkembangan channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sebelum membuat video budgeting, saya ingin memasak masakan sederhana untuk anak-anak terlebih dahulu. Biar nanti ketika saya membuat video, mereka tidak ribut kelaparan karena tidak ada lauk untuk makan. Kali ini saya hanya masak pecel lele atau lele penyet dan tempe penyet. Kebetulan anak-anak saya memang penyuka ikan dan penyuka makanan-makanan pedas. Ini sambalnya pakai sambal mentah aja yang saya beri sedikit minyak panas biar lebih enak sih katanya. Ini sambalnya begitu banyak, tapi segini tuh anak-anak kadang juga kurang sih. Apalagi si adik, dia juara banget kalau misalkan makan makanan yang pedas itu. Oh iya, bagaimana dengan budgeting Bunda di bulan September ini? Over budget? Masih terkendali dengan baik atau bagaimana? Sebenarnya sih untuk anggaran belanja saya di bulan September ini, di minggu pertama sampai minggu ketiga itu semuanya masih terkendali, aman terkendali. Saya masih bisa berhemat, masih bisa mengatur dengan baik. Malah waktu anggaran di week ke-1 itu saya ada sisa uang belanja yang lumayan banyak ya. Tapi begitu masuk di akhir bulan, yaitu minggu ke-4, semuanya mulai berantakan. Karena banyak biaya tak terduga yang harus saya keluarkan, sampai-sampai dana darurat saya itu habis dan ada kepake beberapa rupiah untuk dari sinking fund saya. Tapi nggak apa-apa ya Bun ya, namanya juga masih belajar. Ya nggak apa-apa, misalkan bulan ini kita masih over budget, mudah-mudahan sih bulan depan kita nggak over budget lagi. Nah ini saya masaknya sudah selesai ya. Sekarang tinggal record untuk anggaran belanjanya. Ini masih review anggaran di bulan September ya Bun ya. Untuk uang jajan adek ini masih ada sisa sebesar Rp6.000. Alhamdulillah walaupun sisanya sedikit. Untuk uang jajan si sulung saya itu juga masih ada sisa sebanyak Rp7.000. Sedangkan untuk uang belanja mingguan itu habis semuanya, tidak tersisa sama sekali. Ya karena saya banyak borosnya di minggu keempat itu, jadi tambal sana tambal sini. Sekalian ya Bun ya, saya ngeluarin kertas coret-coretan ini. Jadi kan sebelum saya pindahin catatannya itu ke buku budgeting, saya tuh catat-catat dulu di kertas-kertas gini. Jadi nanti tinggal pindahin aja ke dalam buku, jadi bukunya tetap rapi, nggak banyak coret-coretan salahnya. Untuk belanja bulanan juga bulan ini saya juga habis ya. Kemarin itu malah dapat subsidi dari uang belanja minggu pertama sebesar Rp20.000. Untuk susu kotak si suluk saya juga masih ada sisa sebesar Rp7.000. Untuk gas yang saya budgetkan Rp105.000 atau 5 tabung selama 1 bulan itu juga habis. Wifi BPJS juga otomatis langsung habis. Fit botol habis. Me time atau uang jajan saya juga habis. Ya nggak apa-apa lah, kita kan ibu-ibu juga perlu senang-senang ya Bun ya, perlu jajan juga. Ini beras merah masih ada sisa sebesar Rp14.000 dari budget Rp50.000. Untuk makan beras merah sih saya memang irit ya, karena saya nggak terlalu suka makan nasi kebetulan. Duit ekstra juga saya habis, nggak ada sisa. Kemarin itu udah lumayan ya, dapat beli tripod seharga 50 ribuan. Untuk uang ekstra itu saya peroleh dari usaha jualan saya di minggu pagi itu ya Bun ya. Untuk sisa jajan anak-anak di bulan September ini saya kumpulkan di sini.
Untuk adik itu masih ada sisa sebesar Rp22.000. Lumayan bisa untuk nabung, atau biasanya sih saya beliin jajanan yang agak lumayan mahal gitu dari sisa uang jajan anak-anak. Ya balik lagi ke anak-anak juga sih ya bun ya. Untuk uang jajan si sulung itu sisanya masih sebesar Rp15.000, alhamdulillah. Jadi juga ini bisa untuk menambah kekurangan budget uang jajan si sulung saya di bulan Oktober ini. Karena kan memang untuk budget uang jajan anak-anak itu saya anggarkan cuma sampai 3 minggu, sampai minggu ketiga aja. Jadi kekurangan untuk minggu keempatnya itu saya ambilkan dari usaha saya berjualan di minggu pagi itu. Nah, lumayan ini yang sisa uang anggaran di bulan September itu ada pecahan 2000-an, bisa saya masukkan ke dalam challenge Rp2.000, ada nominal 5.000-an juga. Walaupun sisanya cuma receh-receh gini aja, tapi kayaknya hati tuh udah seneng banget, karena itu tandanya kita berhasil menghemat di pos-pos tertentu. Jadi nggak semuanya over budget, nggak semuanya diborosin. Ini lumayan ya bun ya, sisa uang anggaran di bulan September itu sebesar 10, 20, 30, Rp40.000 untuk nominal 2000-an, 60, jadi totalnya Rp71.000 sisa anggaran di bulan September, alhamdulillah. Kita mulai membuat anggaran di bulan Oktober. Ini saya pisah-pisah dulu ya uangnya, memang saya tukar ke uang nominal yang lebih kecil agar gampang untuk dibagi-bagi. Maaf ya, kemarin itu saya nggak sempat buat ngerekam pas saya bikin coret-coretan budgeting di bulan Oktober. Jadi saya record untuk pos-pos uangnya saja ya kali ini. Di bulan Oktober itu saya ada kewajiban sebesar Rp1.120.000, kebutuhan tidak tetap sebesar Rp1.475.000, dana darurat saya anggarkan Rp100.000, me time Rp155.000. Kita mulai masukkan uang ke dalam dompet pintar ini. Ada uang jajan adek itu sebesar Rp35.000. Tapi sebelumnya saya masukin dulu Rp400.000 itu untuk bayar arisan. Jadi saya juga nabung dalam bentuk arisan kan, karena udah langsung saya bayarin, jadi saya masukin dompet aja, nggak saya masukin ke dalam dompet pintar. Nah ini ada uang jajan si sulung sebesar Rp180.000, itu untuk minggu pertama sampai minggu ketiga. Jadi sehari itu saya budgetkan dia sebesar Rp8.000. Untuk uang jajan adik itu saya budgetkan sebesar Rp5.000 per hari, jadi totalnya Rp115.000 untuk 3 minggu. Lanjut untuk belanja mingguan itu bulan ini saya budgetkan sebesar Rp175.000 per minggu. Jadi total belanja mingguan untuk bulan ini yaitu Rp700.000. Tapi sih biasanya nanti saya tambahkan dari uang ekstra hasil jualan saya untuk belanja mingguan. Lanjut ke budget belanja bulanan itu, saya budgetkan untuk bulan Oktober itu sebesar Rp250.000. Nanti kalau misalkan ada kurang di tengah jalan juga, saya akan ambilkan dari usaha saya jualan di minggu pagi itu juga ya bun. Jadi itu memang usaha jualan saya itu benar-benar memang andalan banget deh.
Untuk susu kotak si sulung budgetnya masih sama dengan bulan kemarin, yaitu sebesar Rp175.000. Untuk gas juga masih sama sebesar Rp105.000 atau 5 tabung dalam 1 bulan. WiFi BPJS juga masih tetap sama Rp250.000. Untuk BPJS itu saya bayar untuk BPJS orang tua saya, karena untuk BPJS Kamis itu sudah ditanggung oleh kantor Pak suami. Sekarang lanjut kita ke challenge Sinkin Fun ya bun. Ini Sinkin Fun Rp2.000, challenge Rp2.000. Jadi masih ini uang dari sisa anggaran bulan September itu bisa saya masukkan kemari sebesar Rp46.000. Biar aja saya nggak catat sih kalau untuk challenge Rp2.000 ini, biar nanti tahu-tahu udah banyak aja. Kebetulan ada list yang memang pingin saya beli, jadi saya harus nabung dulu. Maafkan ya, dubbing saya itu ada suara-suara burung berkicau yang ikutan masuk juga. Lanjut ada dana darurat sebesar Rp100.000. Ini saya tambah Rp20.000 untuk dana darurat. Jadi challenge 2000-nya tadi saya ambil kembali Rp20.000 untuk menambahkan budget dana darurat saya. Untuk dana darurat bulan September itu saya habis semua ya bun ya, karena untuk membayar biaya tak terduga yang seperti yang saya bilang di awal-awal video tadi. Dan ini ada challenge 1 juta. Untuk challenge 1 juta itu nggak saya targetin harus kelar berapa lama, bisa 1 bulan. 1 bulan sih nggak mungkin ya, karena ini memang udah lewat berapa bulan, bisa 5 bulan 6 bulan atau 1 tahun. Pokoknya sih ini menabung santai aja. Kalau misalkan ada uang lebih yang nggak ada manfaat ke pos lain, saya bisa masukkan ke challenge ini. Takutnya kalau misalkan saya target gitu malah jadi beban buat saya. Dan ini lanjut ada challenge Rp300.000 per bulan. Kalau ini sih saya usahakan selalu saya isi setiap bulan dari budget yang diberikan suami saya ya. Jadi untuk tabungan itu saya ada challenge Rp300.000 per bulan ini dan Rp400.000 dalam bentuk arisan. Walaupun kemarin itu juga kepake Rp100.000 untuk beli memory card tambahan di ponsel saya, karena saya banyak nyetok video untuk YouTube dan ternyata HP-nya udah teriak-teriak mulu, katanya overload gitu. Dan kalau misalkan challenge ini uangnya sudah banyak untuk di binder, saya akan masukkan ke rekening saya. Jadi biar rekening saya juga keisi tiap bulan, nggak jadi rekening mati suri gitu. Dan ini masih ada budget sebesar Rp120.000. Ini adalah uang untuk bulanan pengajian adik dan si sulung. Sampai sini dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah dalam kata dan penayangan gambar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, hatur nuhun.